tetangga lumpuh, bencinya sama Nabi Nuh luar biasa, Pak. Luar biasa bencinya sama Nabi Nuh. Saat-saat lagi di mana dibencinya Nabi Nuh, ini orang lumpuh begitu keluar digotong 3 orang. Dipanggul 3 orang, ditanya, "Tuhan mau kemana?" "Saya mau buang air besar," katanya. Mau buang air besar ke tempat bahteranya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Udah lumpuh ngebenci Nabi. Kita punya tetangga begini nih, kira-kira kita apain ini tetangga? Sumpahin mati pastinya. Tapi Masya Allah, Nabi Nuh nggak tahu-taunya. Nabi Nuh lagi bingung, setelah ini perahu jadi, saya harus membersihkan bahtera ini daripada kotoran manusia yang sudah menumpuk. Nabi Nuh bingung, mau ngebangun sendiri, umatnya juga sampai banyak, harus ngebersihin kotoran lagi sendiri. Dia pasrah sama Allah, "Ya Allah, hamba pasrahkan diri hamba kepadamu ya Rabb." Subhanallah, ini orang lumpuh buang air sampai ke dalam, ditinggal sama yang gendong, pegangan tiang. Subhanallah, begitu selesai kepleset, Pak. Kepleset sama kotorannya sendiri, jatuh, terbalik, semuanya kotoran manusia dari ujung rambut sampai ujung. Wa subhanallah, bisa berdiri, lumpuhnya hilang. Keluar dari bahtera Nabi dalam keadaan berdiri, berjalan. Lalu para yang tadi pemandunya ditanya, "Tuhan, kok bisa sembuh? Tadi perasaan digendong, kok keluar sekarang jalan?" "Saya nggak tahu ada apa di dalam ini. Ini kotoran, ternyata kotoran inilah yang bisa menyembuhkan saya." Memang dasar nggak punya akal. Allah balikkan pikirannya. Subhanallah, satu kampung ngerukin kotorannya sendiri. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya kalau lagi ngomongin hidayah nggak habis pikir. Kita ini siapa sih? Sampai-sampai Allah izinkan kita duduk di dalam majlis yang mulia ini. Saya mau tanya, kita hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Ayo jawab, kata siapa? Siapa yang bilang kita hamba Allah? Kita ini orang manusia yang percaya dirinya terlalu tinggi. Allah menyerukan hamba Allah kepada siapa? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Siapa abdinya di situ? Nabiyuna Muhammad. Berarti yang pantas dikata hamba siapa? Kita siapa? Bukan siapa-siapa. Bukan siapa? Mau jadi umat Nabi? Ngimpi. Saya mau bilang dulu, ini suatu hal yang nggak mungkin kalau kita bilang kita sebagai umat Nabi, duduknya kita 3 jam ini keluar 1 menit dosa lagi. Betul apa betul? Tapi insya Allah di sini kelihatannya saleh-saleha. Tapi bohong. Ini ciri khas saya, Bapak Ibu. Ini ciri khas saya karena diundang ke Lombok ini karena tapi bohongnya. Tapi subhanallah, 3 jam duduk di sini, ibu, bapak, mau suka, mau nggak suka, tadi ada baca maulid ada. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ada tadi baca. Sudah sampai selesai. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, hamba Allah bersalawat kepada Nabi itu berupa doa. Setiap malaikat yang bersalawat kepada Nabi ini berupa istighfar, ampunan atau magfirah. Jika Allah yang bersalawat kepada Nabi ini berupa rahmah. Intinya salat. Jadi mau nggak mau keluar dari tempat ini, dosa kita pasti diampunin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini, doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, malam ini Allah lagi curahkan rahmat kepada kita. Amin ya Rabbal. Mau cari di majlis yang seperti apa kita di sini lagi?
Ini kalau boleh dibilang dunia ini majlis seperti ini paket komplit. Doa dikabul, dosa diampuni, kasih sayang Allah diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Tapi siapa kita? Kok bisa dikatakan dari awal saya mengatakan kita duduk di dalam rumah Allah, kita duduk di dalam majlis yang mulia ini tidak karena keinginan, melainkan karena hidayah atau seretan petunjuk dari Allah. Tahu hidayah? Tahu? Bapak, Ibu, kalau mau kemana aja tuh ada plang. Ada senggigi lewat sini, betul? Kemana lagi tuh? Hah? Pantai Pink. Saya belum pernah ngelihat Pantai Pink. Itu pasti pantainya unyu-unyu. Warnanya pink sih. Itu kayaknya khususnya buat perempuan kayaknya. Laki-laki nggak boleh. Boleh laki-laki. Ajak dong. Setiap perjalanan yang kita tuju ada pelang atau petunjuk. Ini hidayah. Tergantung kita mau atau enggak. Kalau kita bukan ke sana tujuannya, kita cari petunjuk yang lain. Betul? Ini namanya hidayah. Tapi alhamdulillah Pak, saya teringat kalau masalah hidayah. Tahu Nabi Nuh? Tahu di mana? Emang seumuran. Nabi Nuh tahu? Pernah dengar nama Nabi Nuh? Pernah tahu sejarah Nabi Nuh? Nabi Nuh, kalau boleh dibilang, Nabi Nuh ini pernah putus asa di hadapan Allah. Ya Allah, hamba sudah dakwah, hamba sudah mengajak umat untuk memeluk agamamu, diajarkan untuk sujud kepadamu, melainkan mereka menentangku, mereka menghinaku, kata Nabi Nuh. Maka dari itu ya Allah, terserah, turunkan bala, silahkan ya Rabb. Tuh ditawarin. Allah jawab, udah nggak sanggup ya Nuh, udah nggak kuat ya Allah, udah nggak sanggup lagi ya Allah. Baik, jika engkau menginginkan aku turunkan bencana atau musibah, maka bangunlah perahu, buatlah bahtera, kata Allah. Buat bahtera pakai apa ya Allah? Pakai kayu. Kayunya dari mana ya Allah? Sedangkan di tempatku ini tidak ada kayu. Dikasih bibitnya. Dikasih bibit. Dikasih bibit, ditanam oleh Nabi Nuh sampai bertumbuh dengan begitu besarnya pohon tersebut. Ditebanglah satu persatu dan dibuatlah bahtera, bukan di pinggir pantai, di tengah kota. Makin umat Nabi Nuh mengatakan bahwa Nuh ini memang sudah gila. Kalau kita bikin perahu di pinggir pantai pada tengah kota, pinggir pantai biar dekat untuk ketemu air, ketemu airnya. Ini di tengah kota bikin bahtera. Akhirnya ini hamba Allah yang mereka yang sakit hati dengan Nabi Nuh, yang nggak mau dengar dengan dakwahnya Nabi Nuh, mereka berbondong-bondong. Itu bahtera lantai 1 dibangun sudah hampir rapi, dia berbondong-bondong semuanya. Dia kalau mau buang hajat, buang air kecil, buang air besar, larinya di bahteranya Nabi Nuh. Nggak mau di kamar mandinya mereka, nggak, maunya di bahtera Nabi Nuh. Dan tanpa disadari, saat bahtera lantai pertama selesai, Nabi Nuh mau lanjut lantai kedua, di bahtera lantai pertama ini sudah hampir penuh dengan kotoran manusia. Na'udzubillahi min. Ujiannya Nabi berat apa enggak? Tapi Allah kasih solusi. Kita ujian baru corona kemarin sudah puyengnya luar biasa. Untung kiai di sini nggak ada yang minta ya Allah binasakan corona, tapi dipelihara akhirnya coronanya jadi duit sih, betul nggak? Di duit. Sampai akhirnya ada di, kita singkat ceritanya, disingkat nih, kalau dipanjangin bisa sampai jam 4 pagi kita. Mau dipanjangin apa mau disingkat? Ibu lagi yang jawab tuh Pak, panjang katanya gitu. Udah berdiri panjang pula, kan bahaya. Terus ini yang mana? Lanjutkan. Saat dimana Nabi Nuh ini kotoran sudah penuh,
ada satu orang lumpuh. Ada satu orang lumpuh keluar dari rumah. Ini kalau model punya tetangga kayak begini kita apain, kita nggak paham ini. Ada satu tetangga lumpuh, bencinya sama Nabi Nuh luar biasa Pak. Luar biasa bencinya sama Nabi Nuh. Saat-saat lagi di mana dibencinya Nabi Nuh, ini orang lumpuh begitu keluar digotong 3 orang. Dipangkul 3 orang, ditanya, "Tuhan mau kemana?" "Saya mau buang air besar," katanya. Mau buang air besar ke tempat bahteranya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Udah lumpuh ngebenci Nabi. Kita punya tetangga begini nih, kira-kira kita apain ini tetangga? Sumpahin mati pastinya. Tapi Masya Allah Nabi Nuh nggak tahu-taunya. Nabi Nuh lagi bingung, setelah ini perahu jadi, saya harus membersihkan bahtera ini daripada kotoran manusia yang sudah menumpuk. Nabi Nuh bingung mau ngebangun sendiri, umatnya juga sampai banyak, harus ngebersihin kotoran lagi sendiri. Dia pasrah sama Allah, "Ya Allah, hamba pasrahkan diri hamba kepadamu ya Rabb." Subhanallah, ini orang lumpuh buang air sampai ke dalam, ditinggal sama yang gendong, pegangan tiang. Subhanallah, begitu selesai kepleset Pak, kepleset sama kotorannya sendiri, jatuh terbalik, semuanya kotoran manusia dari ujung rambut sampai ujung. Wa subhanallah, bisa berdiri, lumpuhnya hilang, keluar dari bahtera Nabi dalam keadaan berdiri, berjalan. Lalu para yang tadi pemandunya ditanya, "Tuhan kok bisa sembuh? Tadi perasaan digendong, kok keluar sekarang jalan?" "Saya nggak tahu ada apa di dalam ini. Ini kotoran, ternyata kotoran inilah yang bisa menyembuhkan saya." Memang dasar nggak punya akal. Allah balikkan pikirannya. Subhanallah, satu kampung ngerukin kotorannya sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Masuk nggak di logika manusia? Masuk nggak ke logika manusia? Gak akan masuk. Yang kotorin dia, yang bersihin, mungkin apa enggak? Gak bakal mungkin. Tapi Allah sudah membalikkan hati seseorang dengan penuh keyakinan. Orang tersebut yakin bahwa kotoran yang ada di dalam kapal Nabi Nuh itu yang dapat menyembuhkan penyakit. Sampai kalau kita bilang kinclong lagi. Tahu kinclong? Tahu kinclong? Kayak iklan pencuci piring, bening luar biasa, rapi luar biasa, atas izin Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Jadi manusia jangan selalu ikut apa adanya kehidupan. Intinya ini, kita ini hidup udah banyak ujian, tapi pasrahnya kepada bukan selain Allah. Kita kepada Allah aja jarang, luar biasa. Banyak orang sekarang larinya ke orang pinter. Tahu orang pinter? Tahu? Apa? Kenapa sih orang pinter dikata orang pinter? Karena yang datang orang bodoh. Betul apa enggak? Loh, kalau dia pinter, nggak mungkin datang ke manusia sholat duha dong. Kan udah diajarin sama Nabi. Mau rezekinya banyak, sholat duha jangan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lihat doanya sholat duha. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, yang di bawah tanah, tuh. Kita paksa Allah untuk memberikan setiap rezekinya kepada kita. Doa seorang istri melancarkan rezeki suami. Model sekarang istri mana ada Pak yang sholat duha kecuali dia main TikTok. Lah maaf Bapak, betul-betul ngaku. Orang kemarin saya lagi nge-live di situ sebut Habib kapan ke Lombok. Tuh, orang mana? Orang Lombok mana? Resing Bib. Berarti kan di sini orangnya. Betul apa enggak? Tuh. Subhanallah. Bib, cerita Nabi Nuh itu maksudnya apa? Ambil hikmahnya 2. Yang pertama, Nabi Nuh tidak pernah berputus asa kepada Allah, melainkan semua beliau gantungkan dirinya kepada Allah. Yang kedua, ternyata hidayah itu mahal Pak. Mahal hidayah. Siapa anak Nabi Nuh? Kan dipanggil sama ayahnya,
wahai anakku Kan'an, naik. Allah akan turunkan bencana. Pergilah wahai ayah, aku tidak akan pernah naik ke bahteramu. Aku akan naik ke atas bukit yang tertinggi. Aku tidak akan pernah terkena atau musibah apapun yang Tuhanmu turunkan, katanya. Naik ke atas gunung, ternyata bahnya lebih tinggi daripada gunung tersebut. Terhempaslah Kan'an dengan mati tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Anak Nabi tidak Allah turunkan hidayah di dalam hatinya. Anak Nabi. Siapa lagi? Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Main Ismail aja lu. Nabi, nah itu kan akhlak jadinya kan. Nabi Ibrahim punya anak siapa? Ismail, tukang nasi uduk. Nabi Ibrahim punya anak Nabi sejarahnya jelas. Terjadinya kita tawaf, kita terjadinya syai, haji. Ini sejarahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ayah Nabi Ibrahim, Azar, sampai matinya pembuat berhala. Ayah Nabi, kakeknya Nabi, tidak Allah turunkan hidayah sampai mati tanpa memeluk agama Islam. Kakeknya, bapaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bapaknya Azar, kakeknya Nabi Ismail Azar. Tidak Allah turunkan hidayah sampai mati. Siapa lagi? Tahu Nabi cerita kisahnya Siti Aisyah tahu? Punya suami siapa? Ibu, nih kena nih. Ibu, Bu, cantik. Dengar baik-baik. Ibu tahu Siti Aisyah itu salah satu sebagai bidadari syurganya Allah? Tahu? Gak tahu? Ngaji. Bu, soalnya ibu-ibu pak. Bu, Siti Aisyah punya suami. Siti Aisyah tiap hari sujud kepada Allah, setiap hari bermunajat kepada Allah, imannya tanpa keraguan kepada Allah sampai mati. Suaminya tidak Allah berikan hidayah, dengan matinya Allah hinakan di dunia sampai dia. Ibu ada suami yang kejam kayak Firaun? Ada nggak? Tapi tiap hari kenapa nggak mau ngedoain? Ayo jujur, ibu doain suami nggak tiap hari? Tahu nggak kenapa Siti Aisyah menjadi salah satu penghuni surganya Allah dan dijadikan bidadari surganya Allah? Buah apa? Sabar. Ngadepin suami, sabar. Ibu baru dibawain duit dikit aja. Ada uang adek? Gak ada uang adek? Dosa. Tapi jujur pak, kita kalah sama perempuan pak. Ibu maaf, pinggang saya lagi panas luar biasa ini bu. Ibu benar-benar lebih senang yang berdiri sepertinya. Pak, kita kalah pak sama perempuan pak. Wali, orang alim, orang saleh terlahir dari seorang perempuan pak. Gak ada perempuan, gak ada orang saleh, gak ada perempuan, gak ada wali min auliyaillah. Negara mungkin nggak punya ibu kota? Mungkin nggak? Setiap negara punya ibu kota. Yang namanya ibu laki apa perempuan? Nggak ada bapak kota. Betul? 2-0 pak, kita kalah 2-0. Perempuan ini luar biasa. Perempuan ini banyak yang menjadi penghuni surga. Bukan orang sini, bukan. Siti Khadijatul Kubra, seorang wanita yang muslimah, yang taat,
sami'na wa ata'na, nyimak, dengar, taat, patuh terhadap suaminya. Menjadi ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin.